Garis keturunan bangsa Het. Nuh memperanakkan Sem, Hem, dan Yafet. Hem memperanakkan Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Nah, bangsa Het ini muncul dari garis keturunan Het dengan kakek buyutnya adalah Nuh. Jauh sesudah itu, pada zaman Abraham, orang Het telah menetap di Kanaan, tanah yang dihuni oleh beberapa bangsa. Salah satunya adalah orang Het. Perjalanan bangsa Het di Perjanjian Lama. Ibu kota kerajaan Het, kota Hattusa, dianggap sebagai fiksi Alkitab, tidak pernah ada selama berabad-abad. Sampai akhirnya arkeologi kembali membuktikan kebenaran narasi Alkitab. Bangsa Het berkembang pesat antara sekitar tahun 1600 sampai 1180 sebelum Masehi. Perjanjian Lama banyak mencatat tentang bangsa Het. Bangsa Het adalah bangsa peradaban Anatolia kuno. Di Perjanjian Baru disebut Asia Kecil atau Turki sekarang. Salah satu istri Salomo adalah orang Het yang telah dilarang Allah untuk dinikahi, dan benar saja membuat Salomo jauh dari Allah dan salah satu penyebab kejatuhan Salomo. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Abraham membeli tanah dari orang Het yang nantinya dipakai sebagai kuburan keluarga. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Suami Betseba, Uria, adalah orang Het. Uria orang Het, semuanya 37 orang. Temuan arkeologi. Pada tahun 1906, arkeolog Jerman Hugo Winkler mulai melakukan penggalian di Bojaskoy di Turki. Setelah beberapa tahun menggali, Winkler akhirnya menemukan ribuan keramik bertulis muncul dari tanah, ditulis dalam aksara Paku, bahasa Het kuno yang belum terpecahkan. Ketika para ilmuwan dengan susah payah menguraikan teks-teks ini, sebuah kebenaran yang mencengangkan muncul. Mereka telah menemukan Hattusa, ibu kota kerajaan Het, kerajaan yang pernah menyaingi Mesir dan Babilonia. Situs arkeologi Hattusa merupakan salah satu lokasi arkeologi terbesar di Turki saat ini, dengan luas 440 hektar. Situs arkeologi ini terdiri dari benteng utama, kuil agung, gerbang raja, gerbang singa, gerbang Sphinx, kota atas, dan kota bawah. Setelah sebelumnya menganggap bangsa Het hanyalah dongeng Alkitab, para ahli kini mengakui bahwa lokasi yang digali Hugo Winkler adalah ibu kota bangsa Het, Hattusa, yaitu wilayah yang sama persis dengan wilayah bangsa Het yang disebutkan dalam Alkitab. Benteng utama, benteng kota. Benteng ini merupakan bagian dari 5 benteng mengagumkan yang terletak di ibu kota. Benteng-benteng ini menunjukkan kemampuan arsitektur pada masa itu, kemampuan dan kekuatan yang sulit dipahami untuk ukuran manusia. Benteng Raja. Benteng Raja di Hattusa merupakan bagian dari benteng kota. Benteng itu dihiasi dengan pahatan batu tinggi. Benteng Singa. Dihiasi dengan patung singa dibangun pada abad ke-13 sebelum Masehi, diapit oleh 2 tiang batu. Singa-singa tersebut ditempatkan di pintu masuk kota untuk menangkal kejahatan. Benteng Sphinx. Pahatan batu misterius yang ditempatkan di kedua sisi pintu dari benteng kota. Secara total ada 4 Sphinx yang ditemukan selama penggalian. Salah satu yang paling sering dikaitkan dengan bangsa Het adalah yang menggabungkan tubuh singa dengan sayap elang serta kepala manusia. Kuil Agung merupakan reruntuhan kuil Het dari abad ke-13 sebelum Masehi yang paling terawat sebagai lokasi utama untuk ritual penyembahan. Kuil Batu merupakan sisa-sisa tempat suci kuno di tempat terbuka. Bangunan unik ini menawarkan pandangan menarik tentang mitologi dan kepercayaan bangsa Het melalui batu pahatan luar biasa yang menghiasi dindingnya.
Di balik kuil batu yang menawan terdapat aspek lain yang luar biasa dari Hattusa, yaitu tempat penyimpanan harta karun berupa prasasti aksara Paku. Para arkeolog telah menemukan ribuan prasasti lempengan tanah liat yang ditulisi dengan aksara Paku Het, yang memberi gambaran langka tentang peradaban mereka. Prasasti bertulis ini merinci sejarah, sistem hukum, sastra, dan praktik ritual kepercayaan. Peninggalan sejarah Hattusa dapat ditemukan di mana-mana di bagian tempat ini.